Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada saya sendiri, Keisha Talita Aziza Anggrana, lalu ada Muhammad Fatih Farhat, ada Fahri Faldur Rahman, Salwa Kashifa, ada Marsal Afrezi, ada Husna Aulia, ada Siti Zahra, ada Atifah Lareina, Kamino Zaki, Nakeisa Almira, dan yang terakhir ada Azal Pradipta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil review dan analisis program Social Enterprise dari kami, yaitu bermitra bersama Cemara Paper. Langsung saja kita mulai. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Marsal Beji. Di sini saya akan menjelaskan dari Social Enterprise. Social Enterprise ini berbasis pemberdayaan lingkungan produksi kertas, handmade, dan kerajinan pemberdayaan siswa atau SLBN Cicendo, Kota Bandung. Baik, selanjutnya saya Siti Zahra. Di sini saya akan memaparkan profil singkat dari Cemara Paper. Cemara Paper ini adalah social enterprise yang berdiri sejak tahun 2018 di lingkungan SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Berawal dari pelatihan daur ulang kertas oleh Bio Farma, kemudian berkembang menjadi unit produksi kreatif berbasis limbah kertas. Cemara Paper ini fokus pada pembuatan kertas handmade dan produk kreatif seperti buku, casing handphone, kap lampu, dekorasi, payung dekorasi, kotak tisu, dekorasi ruangan, dan item custom lainnya. Produk Cemara Paper ini dijual melalui workshop, pameran, dan pesanan CSR. Cemara Paper ini juga memiliki tim inti profesional, terdiri dari founder, client relation, marketing, desainer, serta tim produksi dan kreatif. Selain produksi juga, Cemara Paper menjadi wadah edukasi bagi siswa SLB, khususnya teman tuli, melalui pembelajaran kerajinan daur ulang kertas. Terima kasih. Nah, program utamanya itu adalah yang pertama produksi kertas handmade. Produksi Cemara Paper ini mengolah limbah kertas menjadi kertas handmade yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif. Contohnya itu adalah kayak kotak tisu, terus apa lagi ya? Buku catatan, casing handphone, dan lain-lainnya. Program ini juga menjadi inti kegiatan usaha dan terus berkembang mengikuti permintaan pasar termasuk pesanan perusahaan untuk kebutuhan CSR. Nah, yang kedua ini ada workshop daur ulang. Cemara Paper ini bisa dibilang rutin mengadakan workshop bagi sekolah, komunitas, perusahaan, dan masyarakat umum. Workshop ini memperkenalkan proses pembuatan kertas handmade sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Program ini juga menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Cemara Paper itu sendiri. Yang ketiga itu ada pemesanan corporate atau CSR. Cemara Paper menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam bentuk penyediaan produk custom berbahan kertas daur ulang, khususnya untuk kebutuhan CSR. Salah satu klien yang tercatat adalah BNI Sekuritas yang memesan produk seperti buku agenda. Produk yang dipesan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan acara dan identitas perusahaan. Yang keempat ada pameran, seperti berbagai kegiatan pameran dan ajang promosi untuk memperluas jangkauan pemasaran mereka serta memperkenalkan produk kertas handmade ke wilayah yang lebih banyak lagi. Beberapa kegiatan yang pernah diikuti antara lain ada Inacraft dan juga Festival UMKM Bandung. Melalui kegiatan ini, Cemara Paper dapat memamerkan produk-produk seperti kipas, payung kertas, kotak tisu, serta karya custom lainnya. Selain mengikuti berbagai pameran, Cemara Paper juga sudah dikenal di tingkat internasional. Salah satu buktinya adalah adanya kunjungan langsung dari seorang pengunjung asal Thailand yang tertarik melihat proses produksi serta kualitas kertas handmade yang dihasilkan dari Cemara Paper. Terima kasih. Yang kelima, ada ekskul kerajinan untuk siswa SLB Cicendo. Cemara Paper menyelenggarakan ekstrakurikuler bagi kerajinan setiap Rabu dan Kamis untuk siswa SLB, khususnya teman tuli. Fokusnya pada pengenalan proses pembuatan kertas handmade dan kerajinan sederhana. Kegiatan ini bersifat edukatif, melatih motorik halus, ketelitian, koordinasi tangan, serta menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan kemandirian siswa. Ekskul ini juga menjadi bekal keterampilan jangka panjang agar siswa memiliki modal untuk berkarya atau membuka usaha di masa depan.
Yang keenam ada kolaborasi lintas sektor. Cemara Paper bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas edukasi dan keberlanjutan program. Di sektor industri, mereka pernah berkolaborasi dengan BNI Sekuritas melalui pemesanan produk CSR. Di sektor pendidikan, mereka bermitra dengan SLB Negeri Cicendo, SDIT Al-Haraki, SDN 97 Bandung, SDN 30 Ciraten, hingga kampus seperti ITENAS, UNPAD, dan Telkom University. Cemara Paper juga bermitra dengan komunitas seperti Karya Disabilitas Bandung dan Ecoliving Bandung. Makasih. Selanjutnya itu kelebihan Cemara Paper. Cemara Paper punya beberapa kelebihan utama. Yang paling kuat adalah model bisnisnya yang inovatif dan berdampak ganda. Mereka tidak bergantung pada donasi, tapi menghasilkan pendapatan dari penjualan produk. Produk handmade berbahan kertas daur ulang. Bahan bakunya pun sebagian besar berasal dari sumbangan perusahaan dan rumah sakit. Jadi sekaligus mendukung prinsip sirkular ekonomi. Di bawah kepemimpinan Ibu Asti Gustiasih yang juga penyandang disabilitas, Cemara Paper memberdayakan anak-anak disabilitas melalui kegiatan di SLB Cicendo. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berkarya. Mereka juga aktif membangun kemitraan dengan industri, sekolah, dan ikut pameran UMKM. Untuk yang selanjutnya yaitu ada di kekurangannya. Nah, Cemara Paper ini juga memiliki beberapa kekurangan dan juga tantangan. Salah satunya yaitu Cemara Paper ini ketergantungan pada workshop edukasi dan pameran yang sempat waktu itu berhenti pada saat pandemi COVID-19. Nah, lalu juga ada tuh kekurangannya tuh dari segi isu komunikasi di internalnya. Terutama ini adalah di antara penyandang tuli dan juga manajemen dari Cemara Papernya. Sehingga mereka tuh butuh adanya media visual atau juga butuh translator penerjemah. Nah, tantangan lainnya itu adalah pada negosiasi harga karena banyak beberapa klien tuh yang fokusnya tuh hanya pada harga murahnya gitu, bukan pada nilai sosialnya. Nah, selain itu, kualitas produk handmade juga kadang mereka tuh tidak seragam, jadi harus ekstra menjaga konsistensinya. Nah, tapi walaupun begitu, program ini tuh tetap bisa disebut berhasil dan juga berkelanjutan. Eh, Cemara Paper ini karena mereka tuh terbukti mampu beradaptasi, contohnya pada saat pandemi. Terus juga mereka memberi ruang pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas. Selain itu juga mereka berhasil menjalin kemitraan yang luas. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada keterkaitan program Cemara Paper dengan poin-poin SDGs. Poin pertama yaitu ada quality education. Karena Cemara Paper ini bermitra dengan SLBN Cicendo dan menjadi ekstrakurikuler wajib di SLBN Cicendo setiap hari Rabu dan Kamis, maka bisa dikategorikan kegiatan pembelajaran kerajinan kreatif di SLB Cicendo ini memberikan anak-anak penyandang disabilitas tersebut keterampilan praktis dan mensimulasi kreativitas mereka juga. Selanjutnya yaitu poin SDGs nomor 8, Decent Work and Economic Growth. Keterampilan yang diperoleh oleh anak-anak disabilitas ini menjadi bekal mandiri untuk mereka di masa depan, membuka peluang usaha atau pekerjaan layak apabila mereka di masa depan mendapat kesulitan bekerja di sektor formal. Selanjutnya, poin SDGs nomor 12, yakni Responsible Consumption and Production. Karena Cemara Paper ini basicnya adalah membuat kerajinan dari kertas daur ulang, maka penggunaan kertas daur ulang ini mendukung pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, sekaligus juga mengedukasi masyarakat lewat workshopnya tentang nilai sampah dan daur ulang sampah. Poin selanjutnya yaitu SDGs nomor 17 yaitu Partnership for the Goal karena Cemara Paper ini sudah banyak bermitra dengan industri seperti dengan BNI, dengan institusi pendidikan seperti dari Telkom University, terus ITENAS, lalu ada juga dari berbagai sekolah dasar dan Cemara Paper ini juga aktif mengikuti pameran UMKM yang juga memperluas dampak sosial dan ekonomi programnya. Sekian, terima kasih. Jadi di bagian ini aku mau jelasin kenapa program Cemara Paper ini cocok banget sama teori perubahan sosial modern. Intinya teori ini bilang kalau perubahan sosial itu bisa terjadi kalau kita ngasih ruang ke individu dan komunitas buat berkembang dan jadi agen perubahan. Nah, Cemara Paper melakukan itu dengan cara ngasih pelatihan keterampilan kreatif ke teman-teman disabilitas. Dari yang awalnya mungkin cuma dianggap sebagai penerima bantuan, mereka justru diajak buat mandiri, punya skill, bahkan punya usaha sendiri. Jadi ada perubahan pandangan juga bahwa difabel itu mampu dan bisa berkontribusi sama kayak yang lain. Cemara Paper juga pakai pendekatan yang namanya social entrepreneurship, kreatif dan menghasilkan, tapi tujuannya lebih ke inklusi dan kemandirian, bukan cuma soal profit.
Ada penelitian juga yang bilang kalau kerajinan tangan itu penting banget untuk bantu difabel dapat kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi. Dan ini pas banget sama apa yang dilakukan oleh Cemara Paper, yang memanfaatkan kertas daur ulang jadi produk kreatif. Selain ramah lingkungan, mereka juga punya peluang buat dapat penghasilan. Kesimpulannya, Cemara Paper ini jadi contoh nyata bagaimana sih teori perubahan sosial itu diterapkan lewat kreativitas dan pemberdayaan. Teman-teman disabilitas bisa punya peran penting dalam perubahan sosial dan ikut membangun masyarakat yang lebih inklusif. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi